pada V himpunan semua fungsi bernilai real yang didefinisikan semua X di dalam himpunan min tak hingga sampai tak hingga. Jika V vektor itu sama dengan Fx atau fungsi X, G vektor adalah X, fungsi di F dan K-nya sembarang skalar, maka didefinisikan operasi penjumlahan perkalian dengan skalar sebagai berikut. Nah, penjumlahannya seperti ini. Perkalian skalarnya seperti ini. Maka ini memenuhi 10 sifat. Maka ini disebut P-nya ini ruang vektor. Fungsi bernilai real. Ya. Oke. Sudah berapa halaman ini? Tidak banyak-banyak saja ya. Berapa sifat ruang vektor? Yang pertama, teoremanya, jika V ruang vektor U anggota U di dalam V atau U anggota V dan K-nya skalar sembarang, maka 0 dikalikan U vektor itu sama dengan 0 vektor. Nolnya ini skalar. 0 skalar dikalikan vektor hasilnya vektor. Kemudian K kali 0 vektor hasilnya 0 vektor. Ini awas ingat ya ini ya. Kalau kamu kan nanti ujian nulisnya 0 saja, salah kan ya. Harus ada apanya? Panahnya. Menunjukkan dia 0 vektor. Oke, min 1 dikalikan U vektor, hasilnya min U vektor. Jika K dikalikan 0 vektor sama dengan 0 vektor, maka K sama dengan 0. Atau U-nya sama dengan 0 vektor. Ya. Ini sifat-sifatnya gitu ya. Subruang, nah ini 2 subbab bedanya. Mungkin nanti kita sampai 42 saja ya, tidak banyak-banyak ya. Himpunan bagian W dari ruang vektor V disebut subruang dari V jika W juga ruang vektor dengan operasi vektor yang diterapkan pada V. Jadi kita sebetulnya kalau W itu subruang dari V, berarti W itu juga memenuhi sifat-sifat 10 tadi. Paham ya? Jadi kalau W itu memenuhi W itu memenuhi sifat-sifat pertama. Yang pertama W itu subset dari V. Subset, paham ya? Jadi W itu himpunan bagian dari V. Yang kedua, W memenuhi sifat-sifat 10 tadi. Maka W disebut ruang vektor karena dia subset daripada V, maka W-nya disebut subruang. Jadi untuk ini juga diteliti 10 sifat. Dengan operasi ruang vektor yang diterapkan pada V. Maksudnya begitu. Jadi W subset daripada V, W-nya adalah memenuhi 10 sifat tadi. Maka W disebut subruang atau ruang bagian. Nah, teorema berikutnya, bila W-nya tidak kosong, ini sudah W menyatakan subruang ya. W-nya tidak kosong, himpunan di ruang vektor W, V, maka W merupakan subruang dari V jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. Sehingga kita tidak usah menyelidiki W itu subruang itu daripada V memenuhi 10 sifat. Tinggal kita memenuhi 2 sifat ini sudah cukup dikatakan bahwa W itu adalah subruang. Jadi tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar. Dia cukup dikatakan subruang dari V. Saya ulangi, W subset daripada V, ya, mungkin nggak ada ya, tidak ada. Cara pertama W subset daripada V. Nomor 2, kita tidak usah membuktikan atau meneliti sampai dia mempunyai 10 sifat, memenuhi 10 sifat. Cukup 2 sifat, maka W disebut subruang menurut teorema Pareto. Ya, apa yang pertama adalah tertutup terhadap operasi penjumlahan vektor dan tertutup terhadap skalar, perkalian skalar dan vektor. KUP sama dengan W. Ya. Ini perlu untuk menunjukkan apakah W subruang cukup ini ya. 2 sifat ini. Ada contohnya mungkin. Nah, ini. Subruang 0. Jika V sembarang ruang vektor dan W-nya itu anggota kosong, 0 gitu ya. Jelas di sini adalah W itu subset daripada V karena anggotanya ini 0. Paham ya? Maka W tertutup terhadap perjumlahan dan perkalian dengan skala.
sebagai berikut. 0 ditambah 0 vektor, ya 0 vektor. Ya tertutup. Berarti ini anggota W. Kenapa anggota W? Karena W-nya anggotanya cuma 0. Kemudian K kali 0 vektor sama dengan 0 vektor. Berarti anggota W. Tertutup pada sekalian. Nah, karena memenuhi dua sifat ini, maka W itu disebut sub ruang dari W. Ya. Jelas ini W-nya subset daripada V. Ini syarat pertama subset daripada V. Karena V-nya itu anggotanya 0. Cuma ini tidak ditunjukkan. Ya. Saya lupa menulis dulu ya. Oke. Himpunan semua garis lurus yang melalui titik asal gitu, yang merupakan subruang dari ruang vektor R2 dan juga subruang dari R3. Himpunan semua bidang datar yang melalui titik asal merupakan subruang daripada R3. Jadi dia memenuhi syarat 10 syarat itu atau memenuhi 2 syarat juga. Nah, perhatikan. Beda ini ya. Contoh 8 di sini perhatikan himpunan W dari titik-titik X, Y di R2. Kemudian untuk X lebih besar Y, lebih besar 0, Y-nya lebih besar 0, himpunan W ini tidak dapat menjadi subruang dari R2 karena tidak tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skala. Sebagai contoh di sini V-nya itu anggotanya 1, 1 adalah vektor di W, tetapi kalau dikalikan min 1 maka dia min 1 tidak berada di W. Kalau saya gambar ya supaya kamu agak jelas gitu ya. Nah, iya tambah kok menceng ya. Lo menceng apa ya? Nah, ini kan X, ini Y. Berarti kan X-nya lebih besar 0, Y-nya lebih besar 0. Berarti kan daerah sini. Ya kan? Kuadran ke berapa ini? Kali berapa? Kali 1 kan ya? X positif, Y positif. Nah, berarti ini kuadran pertama ini subset daripada kuadran keempat ini. Betul kan ya? Nah, kita cek sekarang. Ambil X, Y, anggota W. Nah, anggota W. W-nya di kuadran pertama kan ya? Maka X ditambah Y, apakah benar anggota W? Anggota W, ya kan? Berarti kan betul. 1. Nah, saya ambil K-nya itu sembarang min 1. Ini kan ya? Berarti min 1 kali X, Y. Nah, ya kan? Paham ya? Berarti diperoleh apa ini? Min X, min Y. Nah, min X, min Y posisinya di mana? Min X sini, min Y sini. Misalkan ini titik P-nya ya sini ya. Nah, iya kan? Ini Y, min Y. Ini min X. Gitu kan ya? Berarti V ini terletak kuadran pertama enggak? Tidak. Berarti di sini V ini min V ya, min V, maka min V ini bukan anggota daripada V. Syarat 2 tidak dipenuhi. Maka kuadran pertama ini, daerah kuadran pertama ini bukan merupakan subruang daripada ruang 2. Kuadran 1 dan 2. Paham ini dari sini? Ya. Oke, yang lain. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Barangkali ada yang ditanyakan. Oke. Sebentar ya. Pelan-pelan. Kita sampai 42 saja, nggak banyak-banyak ya. Nanti Kamis tanggal 44 kita kuis besok hari Kamis. Nah, pakai contoh ini dia berarti tidak berada di W pada kuadran pertama, gitu ya.
Oke, lanjutkan. Nah, contoh ini berikutnya. Himpunan W dari sebuah matriks N kali N yang mempunyai inverse. Invertible itu mempunyai inverse. Kalau mempunyai inverse berarti determinannya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Bukan sub ruang dari M. Matriks M ini besar mungkin ya. Sorry ini ya. N kali N. Ini M-nya besar. Hal ini dapat diberi contoh berikut ya, A-nya 1225 dan B-nya min 1, 2, min 25. Ini anggota daripada N kali N, matriks W, gitu ya. Oke. Misalkan matriks ini saya kalikan 0, ternyata sama dengan 0. Jelas bukan invertible. Ya. Dia tidak punya inverse, gitu ya. Dan A ditambah B ternyata adalah 0,4 ini. Dan dia, nah, mempunyai kolom 0 ini ya, berarti dia tidak invertible. Kenapa tidak invertible? Karena determinannya 0. Iya kan? Q kali Q kan ya dikurangi 0. Determinannya 0 berarti dia tidak mempunyai inverse. Nah, dengan demikian didapat contoh AB ini anggota W, tetapi 0A dan A ditambah W tidak tertutup. Bukan anggota W. Jadi tidak memenuhi dua sifat itu. Jadi karena tidak memenuhi dua sifat itu, maka W itu yang invertible itu tidak bukan merupakan subruang daripada M. M matriks yang berukuran N kali N. Gitu ya. Ini syaratnya memenuhi dua sifat. Karena nanti kamu sulit untuk N kali N ya. Bila contoh hanya 2 kali 2 gitu ya. Nanti ada misalkan soal matriks gitu ya. Nah, contoh ini subruang bilangan kompleks minta indah sampai tak indah. Atau ingat sifat kontinu, jumlah fungsi kontinu adalah kontinu. Ya, ini di kalkulus di matematika 2 atau 1 ya, matematika 1 atau kalkulus 1. Dan konstan dikalikan kontinu, hasilnya kontinu. Dalam bahasa vektor, hal tersebut menyatakan bahwa himpunan fungsi kontinu pada minta indah dan tak indah adalah subruang daripada P. Nah, minta indah sampai tak indah. Subruang ini dinotasikan C, minta indah sampai tak indah. Ini barisan itu ya. Nanti kalau kamu membahas fungsi real, ya, analisa real lah ini terpakai. Fungsi dengan turunan kontinu. Himpunan semua fungsi yang mempunyai turunan ke M sampai ke M kontinu dinotasikan C pangkat M minta hingga. Nah, dengan sifat-sifat fungsi kontinu, sifat seperti tadi ini ditunjukkan bahwa F dan G anggota si M dan K-nya adalah konstanta sembarang, maka penjumlahannya dia anggota si M, berarti tertutup. Perkalian skalarnya juga anggota Cm, dia tertutup terhadap perkalian. Dengan demikian dapat dikatakan Cm merupakan subruang daripada P. Ya. Nah, selanjutnya hasil tersebut dapat diperumum, digeneralisasikan bahwa C tak hingga ini tadi adalah M, min tak hingga sampai sehingga suatu himpunan yang fungsi mempunyai turunan kontinu sebagai sampai turunan ke tak hingga. Gitu ya. Oke. Subruang dari polinomial. Ya. Ingat kembali bahwa polinomial adalah fungsi dalam bentuk Px, A0, A indeks ya ini, terus A1x sampai ANXN dengan A0-nya konstanta, maka diperiksa bahwa jumlah dua polinomial menghasilkan polinomial. Hasil kali konstanta dengan polinomial, hasilnya polinomial ya. Kalau ini saya kalikan 2 kan dapat 2A0, 2A1 gitu ya. Tidak mengaruhi X1. Kalau misalkan ada polinomial saya jumlah di sini B0, misalkan ada BX, BX-nya B0, B1, maka A0 ditambah B0. A1 ditambah AB1X gitu ya. Tetap dia merupakan polinomial. Maka polinomial itu merupakan ruang. Subruang. Dengan demikian himpunan semua polinomial merupakan subruang dari F minta hingga sampai hingga. Ruang tersebut dinotasikan. Oke. Sekarang bagaimana ada sesuatu himpunan kita bangun dengan membangun menjadi subruang. Nah,
Caranya ini. Jika W1 sampai WR adalah subruang dari ruang vektor V, maka irisan dari subruang tersebut juga merupakan subruang dari V. Nah, ya. Jika W, jadi misalkan teorema yang kedua ini, kalau misalkan di sini ada W, ini ada V, ini subruang daripada apa itu ya? Katakan ini V, ini katakan W1, ini W2, katakan begitu ya. Maka irisannya ini, nah, berarti W1 ini, atau W irisan W1, W1 irisan W2, merupakan subset, subruang daripada V. Gitu ya. Irisannya ini adalah subruang. Kalau W1-nya W2 subruang, maka irisannya merupakan subruang. Misalkan ada lagi diiriskan, maka irisannya juga subruang. Gitu ya. Nanti kamu cek ya, kenapa subruang. Berarti kalau subruang dia memenuhi dua sifat, yaitu tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skala. Nah, mindsetnya itu, pikirannya itu. Kurang sedikit ya, kurang berapa 2 halaman mungkin ya. Kita akhiri kuliahnya, supaya tidak cepat-cepat ya. Jika W suatu vektor di ruang vektor V, maka W disebut kombinasi linier dari vektor V1, V sampai VR, VP, apabila W-nya dapat dinyatakan dalam bentuk ini. W sama dengan K1, V1, K2, V2 sampai KR, VR. Gitu ya. Maka W ini disebut kombinasi linier dari V1 sampai VR. Gitu ya. V disebut kombinasi linier dari vektor V1, V2 sampai VR. Dengan K-nya skalar, K1, K2-nya. Nah, skala tersebut dinamakan koefisien-koefisien dari kombinasi linier. V1, V2 adalah vektor. W vektor merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 sampai VR. K-nya disebut K1, KR sampai KR disebut skalar atau koefisien dari kombinasi linier. Ya. Nah, teorema berikutnya 347, jika S itu anggotanya ada S gitu ya. S himpunan, S-nya himpunan ya. Anggotanya vektor-vektor. W1, W2 sampai WR adalah himpunan kosong dari vektor-vektor di V. Maka A, himpunan W yang terdiri dari sebuah kombinasi linear vektor di S merupakan subruang dari V. Saya ulangi, himpunan W ini yang terdiri dari sebuah kombinasi linear W, nanti anggotanya ini ya, kombinasi linear vektor dari S, maka dia subruang dari V. Kemudian himpunan W pada A ini merupakan subruang terkecil dari V yang memuat semua vektor dari S, yakni semua subruang yang memuat vektor-vektor S akan memuat V. Ya. Ini harus ada contoh kalimat ini ya, kalau tidak kamu agak kesulitan gitu ya. Enggak, belum ya contohnya ya. Definisi 48, misal S himpunan tak kosong, S-nya himpunan ya, di ruang vektor V. Jadi S-nya itu di dalam V. Subruang dari V yang terdiri dari semua kombinasi linier, seperti tadi ya, yang dapat dinyatakan kombinasi linier, dari vektor S disebut span atau rentang. Rentangan dari S, atau ada orang yang mengatakan membangun. Dia dibangun oleh V. Itu ya. Dan dikatakan vektor-vektor S merentang subruang tersebut. Jika S-nya itu anggota W1, W2 sampai WR, maka rentangan dari S dinyatakan dengan span W1, W2, WR atau span F. Nah, ini nanti arahnya kita membangun subruang gitu ya. Arahnya membangun subruang harus ini adalah dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Kalau dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier seperti tadi, itu disebutnya span atau membangun atau direntang. Ya, bahasanya. Contohnya ini misalnya vektor-vektor satuan batu merentang Rn ya. Nah,
Vektor-vektor satuan baku di Rn ini sebagai berikut. E1, 100, E2, 01, dan sampai 00N ini. Maka dia dapat dinyatakan kombinasi linier. Misalkan, nah jika V-nya itu anggota Rn, maka V adalah V1, V2, V6, sampai Vn gitu ya. Ini bilangan ini ya. Maka V dapat ditulis seperti ini. Ditulis seperti ini. V1 anggotanya dikalikan E1. E1 itu ini. Vektor ini. Berarti kan hasilnya kan V1 dikalikan ini kan V1,0000. Paham ya? V2 kali E2 berarti 0 V2,0000. Sampai Vn kali En berarti 000 kali Vn. Nah ini kalau saya jumlahkan berarti hasilnya kan V1, V2, V3 sampai Vn. Hasilnya seperti itu. Paham ya? Apa perlu contoh? Enggak ya? Jadi yang merupakan kombinasi linier dari E1 sampai En ini yang dinamakan kombinasi linier. Jadi Rn span ditentang oleh satuan baku. Jadi Rn itu dibangun oleh E1, E2 sampai En. Nah, ini yang membangun persatuan, gitu ya. Nah, himpunan yang merentang Pn polinomial artinya ya. Polinomial 1,e kuadrat sampai x pangkat n merentang vektor Pn yang didefinisikan contoh 414 tadi gitu ya. Sebab setiap polinomial P di Pn dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini sebagai kombinasi linear dari ini yang jelas gitu ya. Nah, kita lihat. P di sini ya. P di sini nanti ya bisa saya kombinasikan linear. Jadi ini A0 ini kan A0 kali 1 kan ini A1 kali E, X-nya ini kan A2 kali E kuadrat dan sebagainya. Dan ini adalah skalar. Maka ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Maka ini adalah himpunan yang merentang Pn ini. Ya. Karena apa? Dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Jadi span itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi. Contoh ini misalkan ada U12-3 anggotanya, V-312 di R3. Tunjukkan bahwa W merupakan kombinasi linear dari U dan V. W, kok beda ini? Kalau W yang ini, ya mungkin ya, 251 bukan kombinasi linear dari U dan V. Nah, kita buktikan sekarang. Penyelesaiannya. Untuk menunjukkan W yang 53-8 ini kombinasi linear dari U dan V. Kita lihat. W sama dengan K1U, K2U, V. W-nya 53-8. Ini soalnya ya. Kemudian K1, U1-nya mana? Ini 1, 2, min 3. K2-nya min 3, 1, 2. Nah, hasilnya ini. Ya, diperoleh K1 kali 1, K2 kali min 3. Berarti K1 ditambah min 3 K2. Ya. K1 ditambah 2 K2 gitu ya. K2 K1 ditambah K2. Atau lo balik ini, keliru ya mungkin ya. Betul ya? K2 K1 ditambah K2. Ini terbalik ya ini ya. 2K1 ditambah K2. Ya. Kemudian yang ini min 3K1 ditambah 2K2. Betul ya? Nah, dari sini ada 3 persamaan. K1 ditambah 3K2 sama dengan 5. K1 ditambah 2K2 adalah 3. Kemudian 3K1 ditambah 2K2 sama dengan 8. Nah, kita lihat dengan menyamakan komponen-komponen yang terletak diperoleh sistem persamaan berikut. Nah, K1 min 2K2 sama dengan 5. 2K1 lah, ini salah ya ini ya. 2K1 ditambah K2 sama dengan 3. Ini ya. Kemudian 3K1 ditambah 2K2 sama dengan min 8. Nah, ini pakai determinan, pakai itu terserah. Sistem linear tersebut tidak konsisten. Tunjukkan. Tidak konsisten berarti tidak ada penyelesaiannya. Nah, tidak didapatkan skalar-skalar K1 dan K2. Akibatnya W bukan kombinasi linear U dan V.
Ya. Jadi, apakah ini merupakan kombinasi linear? Tidak ternyata. Karena apa? Dia tidak ada penyelesaian K1 dan K2. Andai kata ada penyelesaiannya, maka ini merupakan kombinasi linear. Nah, contoh ini lagi, selidiki apakah V1, V2, dan V3 merentang ruang vektor R3. Oke, penyelesaian. Harus ditunjukkan apakah terdapat skalar K1 dan K3 sehingga sembarang vektor U dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear V1, V2, dan V3. Yaitu U-nya di sini vektor U itu sama dengan K1, V1, K2, V2, K3, V3. Ini menyatakan kombinasi linear. Ya. Nah, V1-nya mana ini? V2-nya mana? V3-nya mana? Tahu gitu ya. Tinggal kita mensubstitusikan. Nah, dengan menyatakan persamaan di atas ini, suku-suku vektor diperoleh ini. U1, U2, U3, K1, U1 ini, K2-nya adalah ini. V2-nya ini, gitu ya. Kemudian K3, V3 ini. Hingga diperoleh seperti tadi caranya K1 tambah K2, 2 K3 adalah sama dengan U1. Sampai dengan menyamakan komponen yang terletak dihasilkan sistemnya adalah begini. Hingga ini ya, ini sama dengan U1. Nah, ya, paham ya? Dan yang ini sama dengan U2. Yang terakhir ini sama dengan U3. Nah, kita lihat nanti. Jadi permasalahannya adalah apakah sistem linear tersebut konsisten? Konsisten itu ada penyelesaian. Kalau ada penyelesaian, dia merupakan kombinasi linear. Nah, untuk semua nilai U1, U2, dan U3. Nyatanya kenyataan tersebut dia tidak konsisten. Sebab apa? Determinannya dari matriksnya adalah 0. Nah, jadi ini adalah 1, 1, matriksnya kan 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 3. Ternyata maksudnya di sini determinannya adalah 0. Kalau determinannya 0, dia tidak punya inverse. Kalau tidak punya inverse ya tidak konsisten. Berarti tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Ini menarik ini ya. Jadi nanti jawabannya itu pakai sistem linear lagi gitu ya. Kombinasi linear ini. Nah, ruang penyelesaian dari sistem homogen. Mungkin terakhir ini ya. Jadi sistem homogen berarti ini ya, himpunan penyelesaian dan sistem linear homogen adalah AX sama dengan 0. Kalau ini enggak homogen gitu ya, ini 0. Dan n variabel merupakan sub ruang gitu ya. Ruang penyelesaian sistem homogen, sistem linear homogennya ini. Nah, ini kalau saya kalikan adalah X min 2Y ditambah 3Z sama dengan 0. 2X min 4Y ditambah 6Z sama dengan 0. Ini homogen. Nah, nanti apakah dia mempunyai penyelesaian? Nah, mempunyai penyelesaian. X-nya adalah 2C min 3T, Y-nya dimisalkan S, dan Z-nya sama dengan T. Silakan nanti sebagai latihan. Pernah dipakai latihan ya, pakai UBE. Ya, latihan. Tahu Y, X-nya 2Y min 3Z atau X min 2Y plus 3Z sama dengan. Nah, penyelesaian untuk sistem ini berupa bidang datar R3 yang melalui titik asal dan mempunyai normal adalah 1 min 2 3. Ya, kemarin sudah ya normalnya itu. Ya, barangkali dilihat lagi di bukunya ya. Di apa normal itu ya. Jadi terakhir ya bab 2, bab 3 terakhir itu. Pas membahas proyeksi. Ya. Perhatikan sistem linear homogen seperti ini. Nah, ini 3 kali 3. Sama ya. Nah, silakan untuk latihan untuk menunjukkan bahwa penyelesaian dari sistem persamaan 3 ini adalah X sama dengan min 5T, Y-nya dimisalkan min T, Z-nya sama dengan T. Ya. Pakai UBE boleh, pakai inverse boleh, pakai apa ya, aturan Kramer boleh gitu ya. Nah, ini adalah persamaan parameter untuk ini ya. Ini persamaan parameter.
untuk garis yang melalui titik asal dan sejajar dengan vektor min 5, min 1, 1. Nanti kamu gambar gitu ya. Oke. Sistem yang C linear homogen. Bentuknya ketiga, min hampir sama ini ya. 1, min 2, 3, min 3, 7, min 8. Sama ya. Oh, udah sama terakhir ya. Min 3, 7, 8, min 3, 4, 1, 2. Enggak sama ya. Baris yang terakhir yang tidak sama. Nah, hanya satu penyelesaian, yaitu penyelesaian trivial. X-nya 0, Y-nya 0, Y-nya 0. Dan demikian, ruang penyalaan dari sistem 44 adalah 0. Dan ini sub ruang. Gitu. Nah, sistem linear homogen yang anggotanya 0. Gitu ya. Ini otomatis X-nya 0. Mempunyai penyelesaian X, Y, Z untuk semua X, Y, Z. Ruang penyelesaian adalah keseluruhan di anggota R3. Ya. Y-nya apa? Anggota R. Jadi, oke. Jika S itu anggotanya V1 sampai VR, S asen anggotanya W1 sampai WK, dua himpunan tak kosong yang terdiri dari vektor-vektor ruang vektor V, maka span V1 sama dengan span W1, W2 sampai WK. Ya, kalau K-nya ini sama dengan R. Jika dan hanya jika setiap vektor S merupakan kombinasi linear daripada S asen. Dan setiap vektor dari S asen merupakan kombinasi linear dari S. Jadi balik-balik. Ini merupakan kombinasi linear dari ini. V1 ini merupakan kombinasi linear dari ini. Ya. Maka dikatakan span-nya sama. Nah, saya cukupkan sekian saja ya. Nanti vektor bebas linearnya hari Kamis. Gitu ya. Nanti hari Kamis berarti sampai 43, 44, terus kemudian 45 sampai 46. Berarti sampai 46 ya. Kita tulis. Silakan diunduh nanti ya. Nggak banyak-banyak ya. Nanti kalau puasanya nggak banyak-banyak ya. Capek ya. Luwe gitu nih poso. Kon dengarkan enak. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan Mbak Anissa, Mbak Fitri atau Ronald Bianto, Afif, Aspi, Edo ngantuk ya? Ngantuk turun tuh. Saya ngantuk berat ya, Mak. Soalnya masih habis vaksin gitu ya. Ngantuk berat. Ini ngantuk berat itu, cuma saya tahan. Tak kayak ngombe apa iki, wedang panas. Akhirnya gak iso ngene-ngene. Yang kemarin itu berat sekali ya sampai biru-biru. Oke. Kan tidak ada pertanyaan, perlu diingat. Nanti saya belum buat soal ya. Kuis 2. Setelah ya sekitar tanggal 22 ya. Tengah-tengah puasa mungkin ya. Oh, belum ya. Masih 10-an. 2 hari pertama. Ya, tetap semangat gitu ya. Saya akhiri sekian saja. Wassalamualaikum.